Halo bosku, gimana kabarnya hari ini? Kalian pernah nggak ikut pemilu kampus? Atau ikut kampanye BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa? Biasanya seru kan ya, ada debat kandidat, kampanye kreatif, terus meme-meme juga bertebaran. Terus pas pengumuman, pemenangnya berasa kayak jadi seleb kampus sementara. Tapi beda sama yang dialami sama pemenang pemilihan raya kali ini. Bukannya dikirimin bunga atau kartu ucapan, yang datang malah paket yang isinya barang-barang yang sangat mengintimidasi bosku. Dan semua paket itu COD. Jadi korbannya harus bayar dulu buat nerima ancamannya sendiri. Kasus teror yang dialami sama Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia 2026 ini akan kita bahas di Zona Kriminal. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Video ini tujuannya dibuat untuk edukasi dan diskusi publik. Kita di sini nggak buat menghakimi siapapun atau memihak siapapun ya. Semua informasi yang saya sampaikan berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Lanjut. Jadi ceritanya begini. 13 Januari kemarin, Universitas Indonesia ngadain pemilihan raya mahasiswa. Ini adalah pemilihan yang demokratis dan transparan. Pemenangnya adalah Yata Latov Maksum Imawan sebagai Ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, dan Fatima Azahra yang jadi Wakil Ketuanya. BEM Universitas Indonesia itu punya sejarah yang panjang guys di Indonesia. Dari kritik kebijakan pemerintah sampai jadi speakernya aspirasi mahasiswa yang ada di Indonesia ini. Jadi posisi ketua dan wakil ketua BEM UI ini punya tanggung jawab yang sangat besar. 14 Januari 2026, sehari setelah pemilihan raya mahasiswa, Yata Latov dan Fatimah beserta mahasiswa yang vokal menerima beberapa paket yang isinya sangat mengintimidasi. Paket-paket ini berisi gunting taman, kursi roda, senjata tajam dan topeng, dan kain kafan. Bro, siapa yang gak cemas kalau paket yang datang isinya adalah pakaian terakhir kita di dunia ini? Saya nggak pernah bayangin kalau jadi pemenang pemilu di kampus bisa serem kayak gini ya. Tapi ini belum selesai. Selain paket fisik, ternyata ada juga serangan digital. Ada upaya peretasan akun WhatsApp, bukan cuma akun mereka aja, tapi juga akun WA keluarga mereka. Dan dari beberapa akun yang berhasil dibobol, ada pesan-pesan ancaman pembunuhan yang dikirim. Ini sangat mengerikan. Ini jelas-jelas bukan sekedar iseng atau lelucon yang absurd ya bos. Kayak udah terkoordinir dan direncanakan. Mengintimidasi lagi. Bosku, jangan sampai mikir kalau ancaman itu cuma buat nakut-nakutin aja ya. Karena ancaman itu adalah sebuah kejahatan. Apalagi kalau ancaman pembunuhan itu adalah kejahatan yang serius bos. Berdasarkan hukum yang berlaku, kasus kayak gini ini bisa dijerat beberapa pasal sekaligus. Pasal ancaman pembunuhan, pasal 336 KUHP lama atau pasal 449 KUHP baru yang ngatur tentang pengancaman dengan kekerasan terhadap nyawa seseorang. Ancaman hukumannya bisa sampai 4 tahun penjara. Tapi karena ancaman ini juga dikirim melalui media elektronik, bisa juga kena pasal 29 Undang-Undang ITE. Hukumnya malah lebih berat, penjara maksimal 4 tahun plus denda hingga 750 juta rupiah. Ada juga pasal peretasan atau hacking. Pelaku yang nge-hack akun WhatsApp korban dan keluarganya ini jelas sangat melanggar pasal 30 Undang-Undang ITE tentang akses ilegal ke sistem elektronik. Sesuai pasal 46 Undang-Undang ITE, hukumnya penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga 800 juta rupiah. 800 juta rupiah itu kayak kalian bayar pakai 23 unit motor NMAX bos. Yang ketiga, pasal intimidasi dan teror. Pengiriman paket-paket berisi barang intimidatif bisa dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pemaksaan dengan ancaman kekerasan. Kalau pasal-pasal ini dikombinasikan, hukumannya bisa lebih dari 10 tahun penjara.
Dan dendanya juga bisa miliaran rupiah, bos. Jadi gimana reaksi UI dan pihak berwenang soal kasus ini? Perlu kita acungin jempol. UI bergerak sangat cepat. Mereka udah bentuk tim gabungan investigasi dan mereka udah dampingin korban buat melapor ke Polres Metro Depok. Laporan juga udah tercatat, yang artinya kasusnya udah dalam proses investigasi. UI juga udah rilis statement resmi buat ngecam aksi teror ini. Mereka berkomitmen untuk support korban dan memastikan keadilan bisa ditegakkan. Kasus dengan tingkat kerumitan seperti peretasan, pakai COD yang susah dilacak, dan koordinasi yang rapi ini benar-benar membutuhkan penyelidikan yang sama canggihnya. Semoga polisi bisa cepat ngepus kasus ini sampai tuntas. Kita tinggal tunggu aja hasilnya. Yang sangat perlu kita perhatikan dalam kasus ini adalah dampak psikologis korban. Ya, Talatov dan Fatima adalah seorang mahasiswa yang usianya masih 20 tahunan. Mereka di usia yang harusnya fokus sama akademik, organisasi, dan ngebangun karir mereka. Tapi sekarang, mereka harus mengkhawatirkan keselamatan mereka. Mereka harus selalu waspada, dan mereka harus berhadapan sama trauma yang mungkin akan sulit buat dihilangkan. Udah di penghujung video nih bosku. Kasus teror dan ancaman pembunuhan terhadap Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2026 ini, laporannya udah dibuat. UI juga udah bentuk tim investigasi dan prosesnya juga udah berjalan. Apakah pelakunya akan ditangkap dan dihukum? Dan apakah ada pembelajaran agar kampus ini bisa jadi lebih aman? Kita tunggu aja hasil dari proses investigasi polisi dan UI. Kalau dari kalian ada yang pernah diteror, jangan ragu-ragu bro, buat report. Kita butuh hukum buat keamanan guys. Kita juga butuh zona kriminal lebih berkembang lagi, buat menyampaikan informasi lebih update lagi bos. Makanya jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman kalian. Saya Novan, sampai jumpa di zona kriminal.